Satu perikop, satu hari. Mari bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini. Pembacaan kita terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-17, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Yesus membayar bea untuk Bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea Bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Ada kata yang menarik di dalam bagian ini, dalam ayat yang ke-27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Jangan menjadi batu sandungan. Sebenarnya tidak ada satu hal yang harus mewajibkan mereka membayar bea pada waktu itu. Tetapi Yesus katakan supaya jangan menjadi batu sandungan, sehingga mereka memberikannya. Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai batu sandungan, kadangkala kita harus menanggalkan, kita perlu menanggalkan hak kita demi orang lain, supaya orang lain itu tidak akan tersandung dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan, apalagi kalau itu berhubungan dengan orang itu mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu, ini bukan satu hal yang mutlak. Kita kemudian tidak bisa berpikir bahwa karena kita mau menjaga supaya jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, kemudian kita mempertaruhkan atau mengorbankan kebenaran. Kita tidak bisa juga kemudian berkompromi dengan dosa hanya karena menjaga supaya jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi dalam hal ini kita perlu bijak untuk menilai dan melihat kalau hal itu bukan sesuatu hal yang berdosa dan bukan satu hal yang sangat esensi, kita bisa kemudian menanggalkan hak kita supaya orang itu jangan tersandung dengan perilaku kita atau sikap kita. Tetapi kalau itu berhubungan dengan kebenaran, maka saya dan saudara tidak bisa mengorbankan kebenaran itu, tidak bisa kompromi dengan hal-hal yang salah, hanya karena kita tidak mau orang itu tersandung melihat atau melalui sikap atau melalui kata-kata kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sedapat mungkin kita terus berusaha untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, ini pembacaan firman Tuhan dan renungan untuk kita pada malam hari ini. Biarlah kita terus memohon pertolongan daripada Tuhan agar kita mampu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.